tuh sekarang lagi apa sih Kak? Kesibukan sekarang, aku lagi beberapa waktu sih syuting film lagi. Terus kemudian kemarin ini kan memang habis liburan anak. Biasanya aku kalau liburan anak sekolah tuh sibuk mengatur trip gitu ya bersama mereka. Terus kemudian masih di dalam Parvi, mengurus organisasi. Kemudian juga aku ada brand Mars Golf, semua eco-friendly, ramah lingkungan produk yang kita lagi develop terus. Kita bikin ya kegiatan terkait campaign untuk Mars sustainability gitu. Terus kemudian aku lagi mau produksi pementasan lagi, dan insya Allah juga lagi developing film. Tuh aku ngeliat di sosial media Kakak suka juga olahraga sama anak-anak ya kayak. Iya, aku tuh sama Magali seneng golf bareng. Kalau sama Mas Kana tenis. Tapi kalau tenis aku tidak terlalu se-into golf, karena kalau golf tuh aku udah lama sekali, sejak 10 tahun sebelum pandemik ya aku main gitu, terus stop lama sekali dan baru main lagi pada saat pandemi. Jadi memang udah dari SMA atau kuliah gitu ya aku udah main golf. Tapi kalau tenis memang baru-baru ini karena anakku suka tenis, terus aku juga ikut belajar tenis gitu. Kak, aku mau flashback sedikit ya, kayak pertama kali Kakak tahu kalau misal anak Kakak terkena tumor otak tuh seperti apa sih Kak? Sebenarnya itu sudah lama sekali ya, kejadian itu terjadi pada tahun akhir 2013. Seperti ibu, layaknya seorang ibu pada umumnya, anak sakit panas aja kan bisa dibayangkan kita paniknya seperti apa gitu ya. Tapi ini adalah sebuah ya hadiah gitu ya dari Tuhan gitu, yang memang tidak umum, tidak biasa. Dan pada saat itu kita awam untuk pengetahuan tentang penyakit itu. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat tidak mudah, baik itu prosesnya, baik itu pemahaman, baik itu diterima, baik itu penanganan, seluruh prosesnya. Waktu pertama-pertama itu gejalanya juga gejala-gejala yang seperti orang muntah gitu kan, muntah pada umumnya, kayak orang apa ya, yang jadi dehidrasi gitu loh, kayak dehidrasi karena memang keluar terlalu banyak cairan gitu kan di dalam tubuh, lemes, rewel, jadi rancu sekali dengan kondisi flu yang akut gitu. Tapi ternyata saya memang punya feeling kayaknya dia tuh ada sakit sesuatu yang kita nggak tahu apa, dan itu yang saya ucapkan ke dokter ketika akhirnya kita ke rumah sakit. Kita disuruh pulang karena sudah direhidrasi dan oke. Tapi saya bilang, masa sih dok oke? Karena hasil darahnya bagus semua bu. Oke. Tapi saya merasa dia ada nahan sakit loh, sesuatu yang kita nggak tahu. Saya pernah bilang gitu. Terus dia bilang, enggak sih bu, hasil darahnya oke semua. Nah ini kan perihal diagnosis ya. Lalu kemudian pas kita mau pulang, nah di situ tiba-tiba terjadi kejang untuk pertama kalinya. Nah dari kejang itulah menjadi sebuah indikasi bahwa ada sebuah penekanan mungkin di dalam tubuhnya dia, khususnya terkait di kepala kan biasanya gitu kalau kejang. Nah, akhirnya ya udah kita pindah rumah sakit, kita yang ada NICU gitu, yang ada PICU pada saat itu. Terus kita cek, tadi mau terbang ke Singapura tapi kondisinya kayak tidak memungkinkan. Pokoknya dicek di sini, hasilnya ternyata ada itu gitu kan, which is kayak antara percaya dan tidak gitu. Ya udah akhirnya semua tindakan dilakukan di sini dengan dokter Indonesia. Tapi kemudian yang paling penting adalah paskanya. Jadi bagaimana ya kita berjuang untuk menjaga gaya hidupnya, juga tetap menjaga keyakinan kita berusaha sebagai manusia. Tapi bagaimana berusaha kita itu juga kita ada kepasrahan kepada Allah ya, artinya yang paling di atas ya cuma bisa zikir, minta, dan benar-benar kita serahin tuh semuanya, kita berserah penuh bahwa pokoknya minta kasih yang tangan-tangan yang terbaik menurunkan bantuannya. Terus kita sebagai orang tua, kita terus walaupun berat gitu, tapi kita tumbuhkan keyakinan yang besar di dalam hati, di dalam pikiran, dan itu energi itu yang kita berusaha tularkan ke anak kita lewat bisikan-bisikan suara yang terus saya bisikan lewat telinganya, yang saya berharap itu menjadi energy transform gitu, untuk supaya dia juga jadi kuat dan mau gigih untuk melawan ya penyakitnya. Dan alhamdulillah subhanallah itu yang terjadi gitu. Jadi dia operasi semua itu kan antara ya udah koma gitu ya. Jadi tapi ternyata hasilnya walaupun tidak sempurna 100% tapi baik, dan sampai sekarang anaknya juga
Kalau bisa dilihat kan tumbuh kembangnya juga baik, terus bahkan mungkin kalau kita nggak tahu story-nya nggak kelihatan gitu kan, padahal perjuangannya seperti apa. Dan itu kan memang bertubi-tubi tuh selama berapa tahun kita kontrol balik, dan tiba-tiba ada simptom lagi, harus operasi lagi, harus pasang selang lagi. Jadi itu melelahkan. Dan memang pada saat itu saya bisa katakan ya hidup saya memang fokus ke situ dulu, makanya saya sempat break kerja dan segala macam kan. Tapi ya udah, alhamdulillah anaknya seperti sekarang, very strong. Dan memang saya jadi lebih over untuk menjaga apapun yang diasupkan kepada dia, karena saya percaya sekali makanan itu sangat menentukan. Apa yang kita konsumsi itu menentukan kesehatan, menentukan penyakit, menentukan imunitas gitu kan yang ada di dalam tubuh kita. Kalau dokter pada umumnya mungkin gak usah, pasti aja yang membuat anak itu happy dan bahagia. Tapi saya mungkin tidak terlalu setuju dan sependapat dengan itu, karena buat saya apa yang kita makan itu juga menentukan dan bisa menstimulasi apapun yang ada di dalam tubuh kita, juga bisa menjadi obat gitu. Jadi saya lebih percaya, saya tuh sama anak-anak tuh hampir jarang, bisa dikatakan tuh hampir tidak pernah minum obat, apalagi antibiotik gitu ya. Jadi kecuali emergency, kayak misalnya kemarin kepala saya kena pedang, saya dijahit, nggak mungkin saya nggak minum antibiotik. Misalnya saya operasi geraham, nggak mungkin kita tidak minum antibiotik. Tapi kalau sakit yang namanya panas, yang namanya lain-lain segala macam, itu H. pylori, infections apa, belum tentu harus semua tuh dengan antibiotik. Kayak misalnya flu, panas, batuk, aku menghindari obat-obat generik, karena obat itu buat saya gitu, saya percaya, saya pingin sesuatu, makanya saya pakai homeopatik, neuropatik itu karena saya senang bagaimana mereka membuat semua obat-obatan itu dari alam. Karena saya percaya banget alam ini diciptakan itu pasti ada manfaatnya untuk tubuh kita, bukan sekedar untuk kita lihat sebagai sebuah keindahan, apalagi tanaman-tanaman, buah-buahan dan segala macam. Jadi mereka cari dalam homeopatik atau itu dilihat penyebabnya. Jadi yang diobatin ini penyebabnya memang lambat, tidak bisa instan. Nah, kalau obat misalnya obat sakit kepala, itu bukan menyembuhkan tapi hanya meredam. Kayak waktu saya kena pedang, kepala saya sobek, saya setelah operasi, padahal saya orangnya penakut banget ya, saya takut jarum, saya cuma minum antibiotik, saya tidak minum obat anti nyeri. Saya tahan, yang namanya saya berusaha tahan, karena buat saya obat anti nyeri ini tidak mengobati apa-apa, ini hanya menghilangkan sementara. Jadi kalau tubuh kita bisa melawan, pikiran kita bisa lawan, kenapa kita harus pakai obat? Tapi kalau antibiotik nggak bisa, karena itu kan kebuka, harus dibunuh dulu, ada kuman masuk. Jadi kita juga mengukur ya, kita juga lihat. Itu pas saya kasih, saya pasti habiskan yang dari dokter, tapi obat anti nyeri saya nggak minum sama sekali. Kak, berarti saat itu anak dioperasi berapa kali sih Kak sampai saat ini? 2 kali. 2 kali. Itu berapa rumah sakit Kak berarti Kak? 2 rumah sakit, karena operasi 2 kali, pemasangan selang ada 2 kali juga. Terus untuk beda waktu. Untuk proses pengobatan anak itu hanya dari operasi atau seperti apa? Jadi karena ini choroid plexus papilloma, it's a benign gitu, jadi tidak ada pengobatan khusus, alhamdulillah. Cuman obat anti kejang pada awal 2 tahun pertama, kemudian ketika sudah tidak ada penekanan, ketika semua juga sudah mengalir dengan normal gitu ya, yang ada di kepalanya, jadi tidak ada pengobatan lagi gitu. Jadi semuanya saya jaga melalui makanan, yang saya coba berusaha untuk, makanya akhirnya saya agak detail gitu ya sama Magali, karena saya tahu betul bagaimana anak saya dan bagaimana apa yang dilewatin, kan kita yang paling paham gitu. Jadi saya jaga banget dari sisi yang saya bisa jaga gitu. Dan kebetulan alhamdulillah anaknya nurut, walaupun sekarang yang namanya udah gede, kadang-kadang dia tuh udah pengen free, pengennya bebas mencoba ini, tapi saya kasih gitu, saya coba ikutin kasih, tapi tetap dalam koridor. Dan yang paling penting dia masih nurut sih, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai gede, dan mudah-mudahan bukan dia nurut saya, tapi yang paling penting ini kan penanaman, yang mudah-mudahan itu sudah melekat jadi kebiasaan dia, hal yang dia suka, hal yang tubuhnya juga menjadi biasa dan butuhkan, sehingga dia tidak merasa itu sebagai sebuah aturan, tetapi dia merasa itu sebagai pola hidup yang akhirnya dia juga merasakan manfaatnya, dan dia oke dengan he is fine dan bisa menikmati itu. Contoh yang paling kecil adalah dia suka sekali sayur gitu, terus dia nggak terlalu suka yang goreng-goreng gitu ya, dan itu karena kita push gitu ya awal, tapi akhirnya karena anak itu kan pada awalnya dia lahir itu kan dia tidak bisa memilih, jadi sebenarnya orang tuanya yang pilihkan untuk mereka. Dan ketika itu ada konsistensi,
itu menjadi kebiasaan dan akhirnya dia suka kok, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah boleh katakan saya bersyukur banget dia suka sayur, karena kakaknya nggak terlalu suka sayur kan. Ada sayur tertentu, tapi kalau Magali any kind of sayur, vegetables itu udah lahap banget makannya. Jadi itu bahagia banget aku gitu. Akhirnya apa yang kita tanamkan ternyata jadi lifestyle dia juga gitu, yang dia suka dan happy, bukan yang kayak tersiksa gitu makan gitu ya, seperti itu. Berarti untuk makanan-makanan yang mungkin kakak larang itu sampai saat ini apa aja sih kak? Magali itu tidak makan almond, tidak makan goreng, tidak makan mushroom, sama tidak makan ayam negeri atau broiler, sama daging merah yang umum. Jadi dia hanya makan ya proteinnya dari ikan, dari ayam kampung, sayur-sayuran segala macam dia makan. Terus nasinya juga lebih ke nasi merah, nasi singkong gitu. Terus kemudian jadi gulanya juga saya jaga. Kemudian di organic beef, grass fed beef, sekarang dia juga udah makan steak gitu, bisa makan. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa menemukan alternatif bahan-bahan yang lain, kitanya emang harus agak ribet dan rajin untuk mencari, dan ada kok pilihan-pilihan yang tetap enak, pilihan-pilihan yang sebetulnya sama, even a butter, even a beef gitu, snack yang lebih sehat gitu. Saya juga menghindari yang namanya MSG, yang MSG, yang namanya mecin, itu saya nggak pernah pakai di rumah. Jadi rebus-rebusan ya banyak, dia kayak sarapan nih misalnya roti gluten free dengan avocado, tomat cherry, olive, itu dia suka banget. Terus kayak sore dia suka cemil kolang-kaling, terus suka singkong, ubi, itu dia suka gitu. Tapi snack-snack yang lain kan juga ada tuh, snack singkong, snack ubi yang tidak digoreng tetapi di grill ataupun di vakum, di apa ya, pokoknya dikeringkan gitu ya, dengan tidak direndam oil minyak. Kalau sekali-sekali yang namanya nyoba-nyoba, sekarang dia udah mulai coba kayak rasanya apa, oh ini rasanya seperti ini rasanya, nggak apa-apa untuk dia coba semuanya, tapi bukan menjadi konsumsinya dia sehari-hari gitu. Tapi kalau dari dokternya sendiri berarti ngebolehin apa aja ya kak? Kalau dokternya terkait dokter bedah, syaraf, dokter umum sih memang membolehkan. Tapi memang kalau kita kembali kepada homeopathic atau neuropathic dokter, itu tetap ada hambatan-hambatan makanan yang bahkan detail-detail yang selama ini saya nggak tahu, kayak betapa mungkin nggak bagusnya misalnya vegetable oils, ataupun ada beberapa kandungan-kandungan yang kecil di dalam ingredient sebuah susu ataupun sebuah snack gitu ya, sebuah butter, itu kita harus baca karena ada ingredients tertentu yang bagus, ada ingredients yang sebetulnya kurang baik itu dikonsumsi. Nah itu pun saya masih belajar dan masih berjuang untuk menemukan karena susah di Jakarta gitu untuk dapat makanan-makanan yang benar-benar ingredientsnya juga healthy gitu. Tapi kalau sekarang anak-anak bukan makanan ya, apa ya, bumbu-bumbu lah ya gitu yang ingredientsnya juga healthy. Tapi kalau sekarang anak-anak gimana kak hobinya, ngejalanin hobinya seperti apa? Anak-anak saya cowok semua, jadi very sporty gitu. Yang kalau satu lebih arts, yang satu lebih sporty, lebih outdoor activity. Dan kebetulan karena aku suka olahraga, jadi aku memang bisa mengimbangi gitu ya. Alhamdulillah, jadi aku bisa sport date gitu sama mereka. Bisa main golf bareng, bisa tenis bareng. Yang nggak bisa cuma balap aja, ya itu bagian bapaknya. Gitu. Tapi kalau misalnya sebagai orang tua selalu mendukung apa yang dilakukan anak nggak sih kak? Aku selalu mendukung apa yang anak-anakku suka. Aku coba kasih ruang, aku coba kasih options, aku coba kasih kesempatan ataupun praktis-praktis ya yang kiranya dia suka dan aku tahu itu bagus buat dia gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah sehat ya kak? Alhamdulillah, insyaallah. Pelajaran berharga apa sih kak yang diambil dari pengalaman kemarin? Pelajaran bahwa ya dalam hidup ini kita itu tidak bisa menentukan apa yang menjadi milik kita ya, bahwa segala sesuatunya anak itu pun adalah titipan Tuhan. What we can do adalah melakukan yang terbaik untuk anak kita. Ada kalanya kita harus let go, ada kalanya kita harus berjuang mempertahankan aturan-aturan kita gitu ya. Tapi faith gitu, saya percaya sekali bahwa faith itu bisa mengalahkan segalanya. Doa itu juga bisa mengalahkan segalanya. Doa tentunya, doa yang diiringi dengan faith, tapi kita jangan lupa apapun yang terjadi itu kita harus tetap bersyukur dan berserah sih. Sepedih apapun, seberat apapun, kita nggak boleh benci, kita tidak boleh putus asa, kita tetap harus berjuang
menguatkan hati dan pikiran kita untuk menjadi sebuah sinkronisasi energi, yang mana energi itu adalah yang bisa ternyata memberikan kekuatan. Jadi the power of mind, the power of thinking itu benar banget, karena I've been through it, saya melewati itu semua gitu. Jadi saya percaya banget sebuah proses, saya percaya banget sebuah bagaimana kita dengan pikiran kita dan hati kita tuh harus sama gitu ya, karena itu semua juga bisa menjadi senjata, bisa menjadi obat gitu. Dan pada saat kita berserah full, nah disitulah Tuhan juga akan menurunkan full bantuan-bantuan lewat tangan-tangan manusia ataupun apapun lain yang ada di dunia ini gitu. Mungkin terakhir Kak, harapan Kakak untuk kedepannya gimana sih Kak? Harapan apa ya, saya sih let it flow aja. Hidup itu seperti air, kita jalankan yang terbaik, kita nikmati apa yang kita punya sekarang. Saya tuh punya passion dalam dunia pendidikan gitu. Pendidikannya mungkin dalam industri saya, industri kreatif, itu mungkin belum terwujud sepenuhnya. Mudah-mudahan itu bisa terwujud suatu saat nanti. Kemudian apa yang saya jalani saat ini adalah saya bersyukur saya bisa bekerja sesuai dengan passion saya gitu. Mungkin saya pernah sekolah hukum, saya pernah sekolah public policy, itu yang juga belum tersalurkan dalam sebuah pekerjaan formal, walaupun ilmu-ilmu itu tetap terpakai sekali dalam apa yang saya lakukan sekarang, tapi tidak secara profesi tetapi secara keseluruhan gitu. Yang penting kalau buat saya, anak-anak ini bisa terus sehat, dan bagaimana saya juga bisa terus sehat untuk menemani anak-anak saya sampai nanti mungkin cucu, cicit, segala macam. Terus membuat mereka mandiri, itu PR saya dulu. Karena buat saya kemandirian itu penting ya, karena saya pun sebagai perempuan, saya punya prinsip seorang perempuan tuh harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri gitu ya. Tidak boleh maksudnya tidak tergantung siapa suaminya, siapa adiknya, siapa kakaknya, siapa bapaknya. Tapi bagaimana dia bisa berdiri sendiri di atas kakinya. Jadi itu yang saya terapkan juga. Saya pengen anak-anak saya, apalagi mereka laki-laki, mereka yang akan punya tanggung jawab gitu kan terhadap keluarganya kelak. Ya hal itu yang saya konsentrasikan. Makanya saya mungkin sekarang fokusnya, cita-citanya ya berusaha untuk bekerja juga untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat mereka.